kita melakukan blended learning Apa sih itu, bergantian. Kak? Blended learning itu artinya yang misalkan ada Bantara nih 50 orang ya. 50 orang itu yang 25 berangkat ke sekolahan, yang 25 di rumah. Audio Jungle. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang di CBWK Podcast bersama saya Rahmadia Azahra, penegak Bantara dari Pangkalan SMA Negeri 2 Kendal, Ambalan Cakrabuana Wijaya Kusuma. Pada podcast kali ini saya ditemani oleh kakak ganteng yang satu ini. Boleh dong kakak perkenalan dan say hi sama penonton yang di rumah. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kak Nur Hidayat Abdul Usman, bisa dipanggil Kak Dayat ya. Di sini saya sebagai pembina dari Pangkalan SMA Negeri 2 Kendal ya. Pada kesempatan hari ini saya diajak berbicara mengenai masalah kepramukaan bersama Kak Rahma Bantara di SMA Negeri 2 Kendal. Ya, monggo Kak Rahma. Alhamdulillah. Banget nih nggak ketemu. Alhamdulillah hari ini kabar saya baik dan semoga dari adik-adik semua kabarnya baik dan sehat selalu karena di pandemi ini dituntut untuk menjaga kebugaran dan menjaga kesehatan. Nah, Kak Rama ingin mengajak berbicara masalah apa ini? Karena kita baru ketemu ya karena pandemi jarang bertatap muka. Kita tanya-tanya dulu nih Kak. Kan ini akhir-akhir ini kan nggak ketemu nih. Kak Dayat sedang disibukkan oleh kegiatan apa sih? Untuk akhir-akhir ini saya disibukkan dengan adanya simulasi tatap muka bagi sekolah dasar karena saya sebagai guru sekolah dasar ya karena PPKM di Kabupaten Kendal levelnya sudah turun dan ini masih simulasi ya, doakan saja nanti harapannya di tahun 2020 semua sekolah bisa menjalankan tatap muka seperti biasa. Untuk kesibukan saya seperti itu. Sebelum ke ini podcast nih Kak, kalau boleh tahu kakak itu suka atau mengikuti pramuka itu dari kapan sih? Dulu sukanya itu apa ya? Untuk suka kurang lebih dari SMA kelas 1 karena dulu diajak oleh tetangga untuk mengikuti. Kalau di Semanda kan SMA Negeri 2 Kendal Bantara ya, mengikuti penegak Bantara. Nah, di situ saya mulai suka dari tahun 2012 sampai sekarang alhamdulillah masih menggeluti atau suka dengan kepramukaan karena kepramukaan itu asik Kak, bisa bersandar aja. Udah tapi lama ya termasuknya ya Kak? Udah ya? Lama, udah 7 tahun lebih kalau tidak salah. Ini kan kakak udah mengikuti pramuka dari lama nih. Ada nggak sih pengalaman yang paling terkesan atau sangat memorable gitu saat melakukan kegiatan pramuka itu sendiri? Kalau kegiatan selama mengikuti kegiatan pramuka ya dari penggalang dari penegak sampai ke Pandega tentunya banyak karena dari yang kegiatan ambalan, kegiatan warcap daerah dan yang lainnya. Untuk yang kegiatan yang memorable menurut saya itu kegiatan jelajah rute juang itu yang paling memorable. Apa tuh kegiatan jelajah rute juang itu apa sih Kak? Oh, ini ya jadi untuk jelajah rute juang itu diadakan dulu tahun 2014 kalau tidak salah. Di situ itu kegiatan rute. Kalian kalau tahu Panglima Besar Jenderal Sudirman ketika perang gerilya melawan Belanda, ketika itu beliau dari Wonogiri ke Jogja. Nah, kita menyusuri rute Panglima Besar Jenderal Sudirman selama 3 hari berturut-turut. Nah, pengalaman di situ
bisa untuk pengalaman dan bekerja sama tim, terutama untuk diri kita mengembangkan bagaimana bekerja sama satu sama yang lain dan juga melatih keterampilan bertahan hidup di situ. Nah, Asik itu yang banget paling dong besar. ya Kak ya. Asik Rame, dulu. bermanfaat. Ramai itu sampai 30 se-Jawa Tengah. 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Kan ini sedang pandemi nih Kak. Seberapa besar sih dampak pandemi bagi pramuka? Ini menurut opini saya saja untuk dampak dari pandemi COVID-19 ini dampaknya luar biasa sekali. Karena apa? Kebiasaan kita untuk mengajarkan adik-adik secara tatap muka, secara langsung, secara belajar learning by doing atau belajar sambil melakukan itu otomatis tidak bisa dilakukan selama pandemi. Karena apa? Tidak diperbolehkan. Ya, itu dampaknya yang pertama. Yang dampak kedua adalah penurunan untuk menyampaikan materi itu. Nah, kesulitannya nanti ketika praktek ya, misal kita tali temali, membuat drag bar atau membuat ekobrik atau yang lain, pioneering dan yang lainnya, itu kita mengalami kesulitan lah, mengalami kendala dari pembinanya, dari adik-adik bantaranya itu mengalami kesulitan. Jadi dampaknya sangat luar biasa dari kegiatan pramuka ini. Jarang berkegiatan malah untuk pandemi ini. Terus nih ya Kak ya, kan menurut Kakak sebagai pembina pramuka Ambalan Cakra Buana Wijaya Kusuma, dengan adanya pandemi ini apakah menyebabkan turunnya eksistensi sehingga kualitas pramuka sendiri itu menurun? Kalau kualitasnya sendiri itu tidak menurun ya, seiring berkembangnya waktu itu kayak tidak menurun secara drastis lah. Tapi kalau eksistensi ketika pandemi awal-awal itu mengalami pasang surut, artinya turun. Terus, karena awal-awal ya, itu karena awal-awal gitu ya. Masyarakat takut karena COVID itu, jadinya tidak ada kegiatan apapun selama 1 tahun 2020 itu. Nah, tapi di 2021 ini kegiatan pramuka mulai aktif kembali. Entah itu dari daring atau yang akhir-akhir ini luring, itu masih banyak sudah banyak di Indonesia. Contohnya di Warga Jawa Tengah lah, bulan Juni 2021 ini mereka mengadakan kegiatan dari siaga sampai penegak itu secara daring, entah itu Raimuna atau Jambore. Untuk eksistensinya sempat mengalami pasang surut ya. Ya. Ini kan tadi intinya kan kualitasnya eksistensinya mengalami penurunan. Yeah. Lah dari Ambalan Cakra Buana Wijaya Kusuma nih, upaya yang Kakak lakukan untuk mengatasi pasang surut tersebut itu apa sih? Yang pertama adalah memotivasi adik-adik Bantara itu sendiri. Karena apa? Ketika sudah terbiasa mengikuti atau melakukan kegiatan entah itu PAT atau PTA, pelantikan Bantara atau yang lainnya, adik-adik otomatis akan merasa bosan ketika sudah terbiasa kok tiba-tiba tidak ada kegiatan. Nah, hal yang pertama harus memotivasi. Karena apa? Biar tidak terjadi kebosanan. Yang kedua, berinovasi. Berinovasinya seperti apa? Kita melakukan namanya pembelajaran daring. Nanti latihannya daring. Terus adik-adik nanti melakukannya di rumah daring. Terus kalau yang seperti sekarang sudah agak turun COVID, kita melakukan blended learning. Bergantian. Blended learning itu artinya yang misalkan ada Bantara nih 50 orang ya. 50 orang itu yang 25 berangkat ke sekolahan, yang 25 di rumah. Jadi kayak tatap muka terbatas gitu ya? Ya, hampir sama kayak tatap muka terbatas, tapi bahasa akarnya blended learning. Kan percampuran antara luring dan daring itu namanya blended learning. Nah, itu nanti bisa jadi solusi. Semoga adik-adik lebih tambah semangat lagi. Seperti itu. Dari Kak Dayat nih, ada gak sih tips untuk anak-anak pramuka yang masih mau berkarya di masa pandemi seperti ini? Untuk tipsnya
Banyak, salah satunya seperti ini ya. Misalkan Kak Rama saya ingin berkreasi membuat sebuah gapura dari pioneering ya. Silakan Kak Rama nanti membuat itu sambil di video, nanti diupload di platform media sosial, dikasih keterangan pioneering dari ini dan apa gitu. Atau misal diadakan lagi sekolah itu pelatihan membuat video pembelajaran atau video apalah, biar nanti adik-adik keterampilannya bertambah, tidak di ranah pramuka saja, tapi nanti bertambah di ranah yang teknologi yang sedang digunakan. Jadi bisa menyatukan antara yang tadinya kegiatan offline terus sekarang di virtual tetap bisa dilakukan gitu ya? Ya bisa sejalan lah antara yang virtual sama yang bertemu. Soalnya mau tidak mau seiring berkembangnya zaman, pramuka harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Nanti kalau tidak ketinggalan anak-anak atau adik-adik bantara. Jadi itu menambah kreativitas, bisa juga inovasi gitu ya. Entah itu di pramuka, di teknologi juga dapat semuanya gitu ya. Bisa. Kak, ya? Sekarang kan ada Saka baru yang di Warga Jawa Tengah itu namanya Saka Milenial. Dia bergerak di media sosial, platform bisa bermedia sosial yang baik itu seperti apa, dia mengajarkan teknologi. Bisa nanti adik-adik bisa mengikuti Saka Milenial Warga Jawa Tengah. Itu ada rekrutmennya juga. Itu yang mau ikut ya. Pasti seru itu karena banget pasti. Namanya saja sudah milenial karena mengikuti tren yang ada. Kalau sekarang kan kalau penelitian kan namanya zaman milenial. Enggak dulu. Bisa diikuti itu. Salah satu inovasi. Pramuka tuh udah mengikuti perkembangan zaman ya. Dari Kak Dayat nih sebagai pembina pramuka, ada tidak sih peran atau hal yang bisa dilakukan adik-adik pramuka penegak untuk masyarakat saat pandemi seperti ini? Perannya ada. Kemarin saya pernah baca artikel di suatu provinsi di gerakan pramuka itu membantu percepatan vaksinasi, berarti membantu pengamanan. Kalau di pramuka biasanya pengamanan atau mengatur lalu lintas ya. Itu membantu, yang pertama untuk membantu percepatan vaksinasi. Yang kedua yaitu mengadakan webinar. Webinarnya apa? Tentang bisa protokol kesehatan. Bagaimana mawas diri untuk COVID. Nah, seperti itu. Dan ada juga yang membantu mengedukasi masyarakat. Untuk tugas tugas pramuka itu kalau ada warga sekitar atau masyarakat di lingkungan sekitar ada isu hoax tentang COVID, itu bisa mengedukasi masyarakat sekitar. Seperti itu, perannya ya sangat penting untuk bagi masyarakat. Jadi sebagai wadah edukasi untuk masyarakat sekitar yang terdekat gitu ya Kak ya? Sebagai penyebar edukasi kan sebelum terjun masyarakat pasti dilatih dulu sama PMI atau sama yang mempunyai kewenangan seperti itu. Sebelum saya akhiri podcast ini, boleh dong Kak Dayat memberikan close statement untuk anak-anak pramuka yang sedang menonton. Untuk pesan saya kepada terutama adik-adik SMA Negeri 2 Kendal ya, dan seluruh Indonesia, di era pandemi ini kalian janganlah berhenti untuk berkreasi dan berinovasi. Apapun inovasi dan kreasi adik-adik sekalian pasti akan diapresiasi oleh kakak-kakak pembina atau kakak-kakak dari pembina dari pangkalan yang lainnya. Tetaplah berkreasi dan berinovasi dengan menggabungkan teknologi dan keterampilan kepramukaan. Itu dari pesan dari saya, Kak Rama. Oke, terima kasih Kak Dayat sudah mau meluangkan waktu untuk menemani saya sharing-sharing perihal pramuka pada podcast kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman pramuka yang sudah menonton podcast saya sampai selesai.
Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Jadikan Pramuka sebagai contoh positif bagi masyarakat sekitar di masa pandemi. Sekian, terima kasih. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.